Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang. Dengan saya Mia Monwaroh. Saya Irma Aprilianti. Saya Sutra Purnama. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Jaka Nugraha Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizul Ihsan Epriansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron Rahmatullah. Baiklah, yang pertama kali saya akan menjelaskan mengenai analisa hubung singkat. Analisa hubung singkat merupakan analisa yang mempelajari kontribusi arus gangguan hubung singkat yang mungkin mengalir pada setiap cabang di dalam setiap jaringan distribusi, transmisi, trafo tenaga, ataupun dari pembangkit. Sewaktu gangguan hubung singkat yang mungkin terjadi di dalam sistem tenaga listrik. Tujuan dari diadakannya percobaan ini yaitu yang pertama untuk memahami penggunaan studi kasus hubung singkat dengan program dalam menganalisa efek yang timbul dari penggunaan hubung singkat 3 fasa, fasa ke tanah, fasa ke fasa terhadap sistem tenaga. Yang kedua yaitu membandingkan perhitungan besar gangguan hubung singkat menggunakan program analisa sistem tenaga dengan perhitungan manual menggunakan formula matematis. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan antara jenis gangguan hubung singkat 3 fasa, line ke line, SLG dan 2LG. Daftar alat dan komponen yang digunakan dalam percobaan analisa hubung singkat ini yaitu PC dengan instalasi etap. Untuk selanjutnya mengenai dasar teori akan dibahas oleh Saudara Ilham. Kepada Saudara Ilham, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar teori, yaitu yang berhubungan dengan analisa hubung singkat. Pada praktik kali ini, kita akan melakukan analisa tentang hubung singkat. Pada analisa hubung singkat sendiri, merupakan peristiwa yang terjadi akibat dua penghantar yang memiliki tegangan yang berbeda, lalu terhubung yang menyebabkan impedansi dari penghantar itu turun, yang nantinya akan menyebabkan lonjakan arus yang sangat besar. Karena lonjakan arus yang sangat besar akan menyebabkan kerusakan atau gangguan-gangguan lain dan dapat menyebabkan hal-hal yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Lalu pada percobaan kali ini telah dijelaskan pada tujuan praktikum bahwa kita akan mencoba simulasi analisa hubung singkat menggunakan software analisis transient yaitu etap. Nah, pada software etap sendiri kami menggunakan dua jenis versi. Yang pertama versi 12.6.0 dan versi 16.0.0. Pada etap sendiri nanti akan dijelaskan oleh Saudara Sutra Purnama. Selanjutnya jenis-jenis pada hubung singkat sendiri ada dua pada umumnya, yaitu yang pertama gangguan simetris, yaitu gangguan yang terjadi pada fasa itu sendiri. Ya, contohnya misalnya pada 3 fasa dan juga pada 1 fasa di fasa itu sendiri ya. Lalu pada gangguan hubung singkat asimetris atau yang tidak sejajar, yaitu gangguan yang terjadi pada misalnya pada line to ground atau fasa ke ground atau 3 fasa ke fasa lainnya dan lain-lain. Mungkin untuk penjelasan etap lebih lanjut dan hubungannya ke analisa hubung singkat akan dijelaskan oleh Saudara Sutra Purnama. Pada Sutra Purnama silahkan. Terima kasih kepada Saudara Ilham. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software etap yang telah disinggung sebelumnya oleh Saudara Ilham. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etap, sejarah etap, standar etap, dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada etap. Jadi etap itu sendiri merupakan singkatan dari Electric Transient Analysis Program. Merupakan suatu perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik dan mampu juga bekerja dalam keadaan online untuk pengolahan data real time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real time.
Fitur yang terdapat di dalamnya pun bermacam-macam, antara lain fitur yang digunakan untuk menganalisa pembangkit listrik, sistem transmisi maupun sistem distribusi tenaga listrik. Selanjutnya yaitu sejarah etap. Jadi awal mulanya etap ini dibuat dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas keamanan nuklir di Amerika Serikat. Yang selanjutnya itu dikembangkan menjadi sistem monitor manajemen energi secara real time, simulasi, kontrol, dan optimasi pada sistem tenaga listrik. Selanjutnya, standar apa saja yang terdapat pada etap. Jadi standar yang terdapat pada etap itu terdapat 2 standar, yaitu yang pertama standar ANSI, yang kedua yaitu standar IC. Jadi perbedaan kedua standar ini secara garis besar terletak pada frekuensinya, yaitu pada standar ANSI itu frekuensinya 60 Hz dan pada standar IC itu frekuensinya 50 Hz. Pada praktikum ini kami menggunakan standar IC, yaitu yang berfrekuensi 50 Hz. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen etap. Jadi komponen etap itu terdiri dari one line diagram, library, dan study case. Jadi one line diagram itu merupakan notasi yang disederhanakan untuk sebuah sistem tenaga listrik yang 3 fasa sebagai ganti dari representasi saluran 3 fasa yang terpisah. Kemudian library itu sendiri adalah merupakan informasi mengenai peralatan yang akan dipakai dalam sistem kelistrikan. Selanjutnya study case berisikan parameter-parameter yang berhubungan dengan metode studi yang dilakukan dan format hasil analisa. Yang terakhir yaitu komponen-komponen pada single line diagram. Jadi pada single line diagram ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama generator. Generator sendiri merupakan mesin listrik yang berfungsi untuk membangkitkan listrik. Yang kedua trafo atau transformator yang digunakan sebagai penaik atau penurun tegangan. Dan selanjutnya yaitu circuit breaker atau pemutus rangkaian, dan yang terakhir beban. Untuk rangkaian etap selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami Irma. Kepada saudari Irma kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan membuat rangkaian short circuit. Pertama-tama kita membuat new project terlebih dahulu. Untuk project file diisi dengan nama short circuit. Klik OK. Untuk username di sini bisa diisi dengan nama kelompok 6. Untuk full name dan description itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kita memulai merangkai rangkaian short circuit, terlebih dahulu kita membuat information di project. Untuk project title bisa diisi dengan nama short circuit. Untuk lokasi ini saya membuatnya di rumah. Dan untuk kontrak bisa diisi dengan NIM. Di sini saya mengisinya dengan NIM saya. Untuk engineer saya mengisi dengan nama saya sendiri. Setelah semua project information diisi, klik OK. Pada rangkaian short circuit yang akan kami buat, menggunakan komponen berupa 3 generator, 5 trafo, 2 transmission line, dan 1 beban. Baiklah, mari kita mulai untuk merangkai
rangkaian tersebut. Selanjutnya kita letakkan transmission line dan satu beban dan letakkan bus. Setelah semua komponen telah diletakkan, setelah dipasang pada rangkaian ini, selanjutnya kita hubungkan masing-masing komponen tersebut. Baik, setelah semua komponen telah terangkai satu sama lain, selanjutnya kita masukkan karakteristik ataupun nilai pada tiap masing-masing komponen. Kita mulai pada generator. Untuk generator 1, operation mode-nya menggunakan swing. Dan rating pada generator 1 itu sebesar 60 MW dan untuk tegangan sebesar 13,8. Kita beralih ke impedansi. Untuk memunculkan nilai dari impedansi ini, kita klik typical data. Selanjutnya kita menuju ke generator yang kedua. Untuk operation mode kita menggunakan voltage control. Untuk generator pertama tadi kita menggunakan swing dan generator kedua kita menggunakan voltage control. Untuk rating yang digunakan pada generator kedua itu sebesar 60 MW dan tegangan sebesar 13,8. Impedansi kembali kita klik typical data. Dan untuk MPR limit kita klik capability curve dan desain kita buat sebesar 30 MW. Desain ini setengah dari nilai rating yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya kita beralih ke generator yang ketiga. Sama seperti generator yang kedua, untuk operation mode-nya kita menggunakan voltage control
Dan rating kita gunakan sebesar 35 megawatt, dan untuk tegangan itu sebesar 13,8 FA limit, dan untuk desain ini kita menggunakan 17,5, dimana desain ini setengah dari nilai rating ini. Kita beralih ke impedansi dan kembali kita klik typical data. Setelah itu kita klik OK. Dan nilai pada generator telah terisi semua. Selanjutnya kita beralih ke transformator. Untuk trafo, yang pertama voltage rating primer bernilai 13,8, untuk sekunder itu 70 kV, dan untuk MVA 100 MVA. Dan kita beralih ke impedansi, klik typical Z dan R untuk memunculkan nilai-nilai yang belum terisi sebelumnya. Kita beralih ke grounding, klik simbol grounding untuk memunculkan simbol dari grounding itu. Kita klik OK. Nah, maka simbol grounding akan muncul. Kita beralih ke trafo 2. Nilai primernya 17,8, sekundernya 70, dan MVA-nya 100. Sama impedansi, typical Z dan L, grounding, bersimbol. Kita beralih ke trafo 3. Untuk rating, ini (13,8), sekundernya 70, MVA-nya 100, impedansi, typical Z dan R, grounding, simbol, kemudian trafo 4. Trafo 4 untuk nilai primernya 70, sekundernya 13,8, dan nilai MVA-nya 100. Impedansi, typical Z dan R, grounding, klik simbol grounding, dan terakhir trafo 5. Untuk rating, primernya 70, sekundernya 13,8, dan untuk MVA-nya 100. Impedansi, klik typical Z dan N, grounding, klik simbol grounding. Selanjutnya klik OK. Setelah transformator diisi semua, selanjutnya kita beralih ke transmission line. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk merangkai dari Irma. Di sini kita akan mengisi nilai dari transmission line. Untuk transmission line itu panjang dari transmission line adalah 10 dengan satuan yaitu kilometer. Lalu di sini kita akan mengisi bagian impedansinya, yang mana di sini ada opsi calculate dan user define. Nah, di sini kita akan memilih user define. Lalu mengisi impedansinya dengan ketentuan sebagai berikut. 0,1, 0,1, 0,2, 0,05. Dan untuk yang di bawahnya itu sama seperti yang di atas. Sedangkan untuk yang di bawah itu 0,2, 0,2, 0,4, dan untuk Y-nya itu sama, yaitu 0,05. Lalu kita save dan OK. Untuk transmission line 2 itu ketentuannya
sama, yaitu dengan panjang transmission line-nya 10 km dan impedansinya seperti transmission line 2, transmission line 1. Kita klik user define 0,1 0,2 0,05. Di sini kita bisa langsung untuk mengcopy data karena berhubungan transmission line 2 ini sama dengan transmission line 1. Di sini kita dapat langsung mengcopy datanya. Lalu di paste. Dan hasilnya akan sama seperti transmission line 1. Lalu kita oke. Setelah komponen ini telah selesai untuk dirangkai, kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Di sini kita pilih untuk rangkaiannya yaitu short circuit analysis, dikarenakan di sini karena pada praktikum sebelumnya itu load flow analysis seperti ini. Nah, di sini kita akan memakai short circuit analysis. Sebelum untuk mensimulasikannya, di sini pada short circuit harus menggunakan fault pada bus yang diingin untuk disimulasikan. Nah, di sini itu akan pada bus 1 akan default seperti ini. Default kan. Lalu baru kita bisa menjalankan simulasinya. Baiklah, setelah di run atau disimulasikan, maka tampilannya akan seperti ini. Karena kan ini selanjutnya untuk penjelasan rangkaian mungkin akan dijelaskan oleh Hafiz. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa gangguan arus pada bus 1 dan bus 4. Sebelumnya kita ubah dulu pada bus 1 menjadi fault dan bus 4 juga jadi fault. Lalu kita buka. Baik, pada bus 1 mengalami arus gangguan sebesar 34,06 kA dan bus 4 mengalami gangguan sebesar 6,39 kA. Sekian dari saya. Baik, saya lanjutkan ke Syukron. Terima kasih. Oke, baiklah, selanjutnya ini mengenai analisa hasil percobaan. Yang mana pada praktikum dasar sistem tenaga listrik ini kita telah melakukan dua percobaan. Yang pertama yakni load flow dan yang kedua yakni short circuit. Dalam percobaan load flow dengan membuat dua rangkaian sistem tenaga listrik yang berbeda pada perangkat lunak etap. Pada analisa load flow, rangkaian pertama, komponen yang digunakan berupa satu generator mode swing dengan besar daya 60 MW dan tegangan sebesar 12 kV. Trafos step up dengan nilai tegangan 12 kV ke 70 kV berdaya 100 MVA. Trafo 2 dan 3 yakni trafo step down dengan nilai tegangan dari 70 kV ke 20 kV berdaya yang sama yakni 100 MV. Saluran transmisi 1 dan 2 sebesar 15 km dan 10 km serta beban 1, 2 dan 3 sebesar 10 MV, 15 MV dan 10 MV dengan faktor daya sebesar 85%. Ketika menjalankan simulasi rangkaian tersebut terdapat beberapa penurunan tegangan seperti pada bus 2 dengan tegangan operasi sebesar 97,57%, bus 3 dengan tegangan operasi sebesar 97,01% dan bus 4 dengan tegangan operasi sebesar 96,64%. Sedangkan bus 5 dengan tegangan operasi 96,35% dan bus 6 dengan tegangan operasi sebesar 94,98%. Penyebab dari penurunan tegangannya yaitu berasal dari nilai impedasi
nilai impedasi pada saluran transmisi, beban induktif trafo, dan nilai faktor daya kurang dari 100%. Oleh karena itu, untuk memperbaiki nilai tersebut dapat menggunakan nilai tap pada trafo 1 menjadi 2,5%, tap second yakni trafo 2 menjadi 1%, dan trafo 3 menjadi 2,5%. Sehingga nilai penurunan tegangan akan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, yaitu pada bus 2 dengan nilai operasi 99,78% dan bus 3 tegangan operasinya naik sebesar menjadi 99,19% dan seterusnya. Kemudian setelah dari analisa pada rangkaian flow, kami melakukan analisa pada rangkaian short circuit. Dan sebentar, untuk percobaan kali ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sama, yakni aplikasi ETAP dengan menggunakan dua jenis rangkaian yang berbeda, dan juga diberikan gangguan yang berbeda pula di setiap bus pada rangkaian tersebut. Pada percobaan pertama, kami membuat rangkaian short circuit 1 dengan menggunakan dua buah generator, dengan satu buah generator swing dengan nilai 50 MW dan generator kedua voltage control dengan nilai 50 watt. 5 bus pada bus 1 dan masing trafo sebesar 100 MV. Pada saat running, kita lihat pada bus yang diberi gangguan terjadi kenaikan arus yang sangat besar. Selain itu juga ada Kasih jeda bentar. apa? Oke, baiklah, selanjutnya pada analisis hasil percobaan dengan ulang Jack, stop dulu Jack. Kemudian analisis hasil percobaan untuk rangkaian short circuit. Percobaan ini kami memanfaatkan aplikasi ETAP dengan menggunakan dua jenis rangkaian yang berbeda, dan juga diberikan gangguan yang berbeda pula di setiap bus pada rangkaian tersebut. Pada percobaan pertama, kami membuat rangkaian short circuit 1 dengan menggunakan dua buah generator dengan satu buah generator swing dengan nilai 50 MW dan generator kedua voltage control dengan nilai 50 MW. Bus pada bus 1 dan bus 2 bernilai 20 kV dan 70 kV. Bus 3 dan 4 serta 5 nilainya 70 kV. Trafo dengan daya pada masing-masing trafo senilai 100 MVA dengan dua transmission line sepanjang 15 km. Pada rangkaian tersebut diberi gangguan short circuit pada bus 2 dan bus 6. Pada saat running, bus 2 menghasilkan nilai arus gangguan sebesar 5,18 kA. Sedangkan pada bus 6, nilai arus gangguan sebesar 19,48 kA. Dapat kita lihat pada bus yang diberi gangguan terjadi kenaikan arus yang sangat besar. Selain itu juga dapat dilihat dan dibandingkan dari besarnya arus gangguan bahwa semakin dekat dengan sumber, arus gangguan akan semakin besar. Kapasitas daya dari generator juga mempengaruhi arus gangguan yang mengalir ke titik gangguan. Lalu panjang saluran transmisi juga dapat mempengaruhi besar arus yang mengalir pada saat terjadinya gangguan, karena terdapat impedansi di dalam saluran tersebut. Percobaan kedua, kami membuat rangkaian short circuit 2 dengan menggunakan 3 generator, 5 transformator, 7 bus, dan 2 transmission line. Generator pertama yang digunakan dengan model swing arm dengan besar 60 MW, generator kedua dan ketiga dengan mode voltage control dengan kapasitas 60 MW dan 35 MW. Trafo kelima trafo tersebut dengan nilai yang sama, yakni 100 MVA. Beban yang digunakan pada rangkaian ini sebesar 50 MV. Pada saat running menghasilkan nilai arus gangguan sebesar 35,5 kA. Sedangkan pada bus 4 arus gangguannya 8,54 ampere. Berdasarkan data hasil percobaan dapat dianalisa bahwa apabila semakin besar aliran arus mengalir pada saluran kabel, maka nilai gangguan
tegangan bernilai kecil karena terjadi gangguan. Lalu apabila semakin besar nilai impedasi, maka nilai gangguan tegangan bernilai kecil karena terdapat hambatan pengantar, sehingga terjadinya gangguan. Kemudian besarnya arus gangguan dipengaruhi oleh letak bus tersebut, di mana semakin dekat dengan generator, maka arus gangguan akan semakin besar. Mungkin itu saja untuk analisa pada praktikum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja materi percobaan analisa hubung singkat dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dan